Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ayah dan ananda rahimakumullah. Berikut ini ayah akan mencontohkan tilawah surah An-Nas secara tartil. Silahkan ananda dengarkan dan perhatikan dengan baik. Semoga bermanfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ananda, ayah akan membahas surah An-Nas, di mana sering terjadi beberapa kekeliruan dalam membaca surah An-Nas. Dari ayat yang pertama, di sini adalah diawali dengan huruf Qaf. Qul. Kalau tidak hati-hati, maka sering terdengar bunyi kaf. Qul. Jika salah, maka maknanya pun akan jauh berbeda. Harusnya qul, bukan kul. Kemudian yang kedua adalah di sini ada huruf hamzah dan huruf ain yang harus berbeda bunyinya antara hamzah dan huruf ain. Qul a'u, bukan qul a'u. Harus jelas perbedaannya antara huruf hamzah dan huruf ain. Kemudian berikutnya adalah kesalahan dalam menyebutkan huruf zal. Sering kita terdengar kekeliruan baca surah An-Nas dengan terlalu menghembuskan huruf zal. Misalnya qul a'udzu. Nah, seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Harusnya tidak begitu terdengar hamas atau hembusannya huruf zal. Contoh, ayah ulang lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu. Bukan qul a'udzu. Ya. Berikutnya adalah pada ayat yang pertama ini ada huruf nun yang bertasydid. Di sini kadang kurang ghunnah. Contoh yang belum tepat, qul a'udzu birabbin nas. Nah, di situ kurang penekanan dalam huruf nun. Harusnya qul a'udzu birabbin nas. Kesalahan berikutnya ada sebagian orang yang membaca surah An-Nas ayat kedua itu memanjangkan mimnya, sama seperti dalam surah Al-Fatihah. Seharusnya mim pada ayat kedua surah An-Nas itu dibaca pendek. Malikin nas, bukan malikin nas. Nah, seperti itu. Ananda, di surah An-Nas ini setiap ayat terdapat huruf nun yang bertasydid, maka di situ kita harus menggunakan atau mendengungkan 2 sampai 3 harokat. Ya. Di ayat yang pertama ada, yang kedua sampai ayat yang terakhir, yang ke-6. Berikutnya adalah
kurang mentasydidkan huruf ra. Contoh, min syarril gitu. Harusnya min syarril ditekankan. Karena ada huruf ra yang bertasydid. Kemudian sifat ra ketika berharokat kasrah maka tidak boleh dibaca tebal. Contoh yang masih keliru. Min syarril. Nah, itu salah. Harusnya tipis karena huruf ra-nya berharokat kasrah. Contoh yang benar, min syarri, tipis. Min syarril, bukan syarril tapi syarril. Min syarril, ya, tipis. Kemudian bunyi huruf kha. Nah, biasanya Ananda agak kesulitan dalam melafadzkan huruf kha. Ya. Sering terdengar seperti ini. Min syarril waswasil khannas, seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Sifat huruf kha-nya. Saya ulang lagi ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Berikutnya ayat yang kelima. Di sini ketemu huruf zal. Bukan allazi tapi allazi, tipis. Allazi, ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, berikutnya ada huruf shad di sini, ya. Huruf shad harus berbeda dengan huruf sin dan huruf shin. Contoh, allazi yuwaswisu fi syudu. Nah, itu tidak boleh karena ini huruf shad, ya. Atau kesalahan berikutnya, allazi yuwaswisu fi sudur. Nah, itu juga salah. Itu adalah bunyi huruf sin. Sedangkan di sini adalah huruf shad. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang terakhir, ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Ayat yang ke-6 ada dua huruf nun yang bertasydid, harus sama panjangnya atau sama gunnahnya, ya. Tidak boleh minal jinnati wan nas, itu kurang. Harusnya minal jinnati wan nas. Demikian Ananda, silakan diulang-ulang lagi di rumah, berlatih agar supaya bacaan Ananda baik dan benar. Barakallahu fiikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.